Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermes D. Saya akan menjelaskan apa yang telah saya buat terkait dengan penugasan ujian tengah semester mata kuliah grafika komputer. Jadi yang telah saya buat adalah sesuai dengan penugasan ibu pengampu mata kuliah, walaupun tidak sesempurna apa yang diharapkan, yaitu visual dari virus corona menggunakan bahasa pemrograman C++. Jadi tampilannya itu adalah seperti ini. Saya akan mencoba menjelaskan sintaks-sintaks kode-kode yang telah saya deklarasikan dalam sini. Oke. Ya, pertama adalah include include GL GLUT-H. Ini adalah fungsi dari library GLUT itu sendiri yang kemudian di copy kemarin itu. Ini merupakan deklarasi di dalam pemrogramannya. Kemudian include Windows merupakan deklarasi atau fungsi untuk memberi warna pada masing-masing objek yang telah dibuat di dalamnya. Kemudian include match itu maksudnya adalah fungsi untuk memuat atau agar di dalamnya kita bisa menggunakan rumus matematika untuk mendeklarasikan semisal lingkaran atau objek-objek lainnya yang berkaitan dengan perhitungan seperti itu. Ya, jadi tentunya dalam penulisan ini berkaitan erat dengan matematika, karena di dalamnya juga kita menentukan titik koordinat. Kemudian untuk mendeklarasikan lingkarannya itu kita menggunakan itu kita menggunakan bagian dari rumus segitiga itu, rumus lingkaran itu, yaitu pi, bahwa pi itu pi itu harus ada dalam membuat lingkaran dari pi itu harus ada di dalam membuat sebuah lingkar, di dalam menghitung atau membuat sebuah lingkaran seperti itu. Kemudian ini cons double pi, ini adalah deklarasi dari pi itu sendiri, yaitu 3,14 sekian. Kemudian integer i, radius, jumlah titik, x tengah, y tengah, ini merupakan tipe data yang akan kita gunakan dalam pendeklarasian lingkaran nanti. Oke, kemudian void display ini adalah metode untuk mendeklarasikan tampilan. Jadi nama dari apa yang akan saya tulis berikutnya ini adalah apa yang telah saya tulis ke bawah ini adalah namanya adalah display. Kemudian GL color 3F111 ini merupakan kode atau sintaks atau source untuk mendeklarasikan warna di dalamnya. Kemudian GL Begin, GL Polygon ini maksudnya adalah sintaks untuk memulai menggambar segitiga di dalamnya. Bisa segitiga, bisa persegi panjang, dan lain-lain. Kemudian GL Vertex 2F ini dia maksudnya adalah untuk mendeklarasikan titik-titik koordinat yang akan kita muat di dalamnya. Sehingga GL Vertex min 0,6 min 0,6 ini dan seterusnya saya muat untuk membuat segitiga di sebelah ya. Jadi saya muat untuk membuat segitiga yang akan saya tunjukkan pada gambar berikut ini. Ya.
Ya. Jadi yang source kode ini merupakan gambar segitiga yang pendeklarasiannya dalam gambar ini, yaitu ini yang segitiga ini, yang ini. Kemudian yang di bawahnya lagi yang ini, itu dia dideklarasikan dengan segitiga segitiga yang ini, yang sebelah sini. Jadi sebenarnya ini segitiga, cuman karena di dalam program yang saya buat ini juga saya tambahkan lingkaran di atas ini, di titik koordinat ini, makanya dia sudah tidak berbentuk segitiga lagi. Tapi nanti juga akan saya jelaskan terkait dengan lingkaran-lingkaran yang telah saya buat ini. Nah, kemudian berikutnya lagi adalah yang ini. Nah, ini saya deklarasikan dengan segitiga yang ini, yang di sebelah sini. Kemudian di bawahnya lagi yang ini saya deklarasikan dengan segitiga yang ini. Nah, jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah untuk merangkai untuk membuat objek ini saya membutuhkan lingkaran segitiga, kemudian ini bentuk ketupat yang ini dengan yang ini. Itu saya deklarasikan, saya gabungkan satu-satu dengan titik-titik koordinatnya. Jadi titik koordinatnya itu untuk segitiga yang di atas tadi, yaitu yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, dan yang ini untuk segitiga yang ini. Nah, kemudian di sebelahnya lagi yang ini, segitiga ini saya deklarasikan dengan titik koordinat ini 0,6, 0,6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.6, 0.2,02, 0,0.2. Nah, itu untuk pendeklarasian segitiga yang ini. Kemudian pendeklarasian segitiga yang ini adalah 0,0.6, min 0.6, 0.6, min 0.6, 0.2, 0, min 0.2. Itu saya deklarasikan untuk segitiga yang ini. Kemudian untuk yang sebelah sini itu saya deklarasikan dengan min 0.6, min 0.6, kemudian min 0.6, min 0.6, min 0.6, kemudian min 0,2, min 0.2, 0, kemudian 0, min 0,2, 0.2. Jadi itu untuk segitiga yang sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini, kemudian yang sebelah sini. Oke, lanjut. Nah, untuk segitiga yang berikutnya adalah yang yang sebelah sini. Ini iya, kayaknya yang sebelah sini. Ya, jadi sebelumnya saya mohon maaf karena tidak menjelaskan, tidak saya coding satu-satu karena komputer saya tidak mendukung, yakni biasa keluar sendiri atau biasa terrestart sendiri, atau bahkan pun hang ketika dijalankan terlalu berat. Makanya saya buat singkat saja, tapi pada intinya saya mengerti tentang apa yang saya tuliskan di dalam sini. Kemudian untuk segitiga-segitiga kecil berikutnya, yaitu yang ini, kemudian yang ini, kemudian yang ini, ya.
kemudian yang di bawahnya lagi yang ini, kemudian yang ini, dan seterusnya sampai pada ya, jadi sampai di sini. Nah, jadi kenapa saya pasangi di sini tanduk segitiga ada lingkaran? Ini sebenarnya adalah segitiga yang kecil-kecil di dalam tadi, kecil-kecil atau maksudnya tidak terlalu panjang, dia tidak kecil sih, cuma dia pendek seperti itu, Bu. Kemudian dia yang kecil-kecil ini, 1, 2, 3, 4, yang pendek-pendek ini itu saya muat di dalam maaf. Saya muat dengan kode-kode ini. Nah, seperti ini. Yang ini. Nah, jadi yang kecil-kecil ini saya muat dengan kode-kode ini. Yang ini sampai dia di bawah sini. Nah, kemudian untuk yang segitiga besar ini, dia itu saya deklarasikan yaitu yang ini, kemudian yang ini, dan yang ini. Nah, untuk komentar saya di segitiga besar ini. Jadi yang ini, kemudian yang di bawah sini, kemudian yang ini, itu saya deklarasikan dengan jadi yang pertama dulu yang ini, yang di atas ini, itu saya deklarasikan dengan ini. Kemudian yang di bawahnya lagi, yang ini, itu saya deklarasikan dengan ini. Kemudian yang di bawahnya lagi, yang di sebelah sini, itu saya deklarasikan dengan yang ini, dengan sintaks ini. Kemudian yang di sebelah itu saya deklarasikan dengan kode ini. Nah, kemudian untuk menambahkan tanduk lingkaran itu maksudnya bulat-bulatan dalam ini, bulat-bulatan ini, saya sudah menggunakan rumus segitiga, yaitu radiusnya 9. Radius ini maksudnya kayak semacam besaran lingkarannya, kemudian jumlah titiknya 60, X tengahnya 60, Y tengahnya 60. D itu di dalamnya dilakukan perulangan, I sama dengan 0, I lebih dari atau sama dengan 360, I plus. Nah, kemudian dideklarasikan dengan perulangan sudut I kali 2 kali pi, I kali dalam kurung 2 kali pi per jumlah titik. Kemudian float X itu X tengah ditambah radius, jadi ini, kemudian kosinus sudut. Kemudian plot Y ini maksudnya Y per Y tambah radius kali sinus sudut. Kemudian vertex ini untuk mendeklarasikan bahwa X dan Y itu dia full, maksudnya full, dia full 100% dari apa yang telah dimuat di atas sini. Jadi dari dari tipe data tadi di dalam sini sudah ditentukan radiusnya berapa, jumlah titiknya berapa, X tengahnya berapa, kemudian Y tengahnya berapa. Kemudian untuk membuat lingkarannya itu dibuatkan rumus seperti ini. Untuk sudutnya sendiri seperti yang saya jelaskan tadi, I kali 2 pi per jumlah titik, kemudian perulangan X-nya X tengah tambah radius kosinus sudut, kemudian plot Y-nya dia itu Y tengah tambah radius sinus sudut. Oh iya, saya lupa. Jadi dalam setiap ketika saya selesai menuliskan titik-titik koordinat itu, saya selalu menggunakan GLN
GLN ini maksudnya adalah untuk mengakhiri sintaks yang saya muat deklarasikan di dalamnya. Sama juga dengan untuk lingkaran ini. Jadi saya gunakan GLIN di dalamnya. Nah, begitu juga dengan lingkaran-lingkaran selanjutnya, yaitu saya ada radiusnya, ada ininya, ada X tengah, ada jumlah titik, ada Y tengah, kemudian saya hitung dengan rumus di bawah ini. Kemudian GLN, kemudian dan seterusnya sampai kepada dia membentuk bulatan-bulatan atau lingkaran-lingkaran seperti ini. Nah, kemudian ya, kemudian untuk membentuk wajahnya itu yaitu yang ini, lingkaran wajah yang besar ini, itu saya sengaja kasih terakhir supaya dia menutupi segitiga-segitiga yang lain, yang ini. Nah, supaya lingkaran ini menutupi segitiga, supaya dia kelihatan lebih rapi. Jadi sengaja saya tuliskan terakhir supaya dia menutupi gambar-gambar yang lain. Jadi radiusnya adalah 50, jumlah titiknya 60, X tengahnya 0, Y tengahnya 0, kemudian sudutnya itu 360. Nah, kemudian dihitunglah dia sampai menampilkan lingkaran sebesar ini. Seperti itu. Nah, kemudian mata kanannya itu saya juga buatkan lingkaran, yaitu di dalamnya ada dua lingkaran. Lingkaran yang pertama adalah lingkaran yang putih ini, kemudian lingkaran yang kedua adalah yang hitam ini. Nah, yang sebelah kanan itu adalah yang ini. Nah, sampai di sini adalah radius untuk yang warna putih itu 8, jumlah titiknya 20, X tengahnya 20, Y tengahnya 20. Kemudian dihitung sampai sampai jadilah dia lingkaran putih seperti ini. Kemudian untuk yang lingkaran hitam di dalamnya itu saya gunakan warna hitam, color 3F000, kemudian radiusnya 5 karena dia supaya dia jadi bentuk mata, jadi dia kita deklarasikan lebih kecil dari yang lingkaran yang putih tadi. Kemudian jumlah titiknya 20, X tengahnya 20, Y tengahnya 20. Kemudian kita hitung hingga membentuk lingkaran seperti yang di atas ini. Nah, kemudian mata kiri yang ini itu hampir juga sama dengan apa yang telah saya jelaskan di atas. Jadi saya buat lingkaran putih dulu, kemudian di dalamnya saya buat lingkaran hitam. Nah, kemudian untuk hidung, sebenarnya awalnya saya menggunakan lingkaran untuk hidung ini. Namun ada saya maunya tadi malam saya maunya dia ini jangan lingkaran, atau paling tidak dia bagaimana supaya dia menyerupai hidung. Sehingga saya coba-coba gabungkan antara titik koordinat yang saya buat di saya gabungkan antara titik koordinat persegi panjang dengan titik koordinat dari lingkaran, sehingga dia membuat seperti ini. Nah, kemudian untuk mulutnya itu sama juga. Jadi saya coba mendeklarasikan terinspirasi dari bagaimana membuat hidung tadi. Jadi saya tambahkan GL vertex di bawahnya yang ini dengan menentukan titik-titik koordinatnya dengan harapan bahwa
yang tadinya lingkaran dia akan berubah menyerupai seperti mulut. Nah, jadi seperti itu. Kemudian untuk yang terakhirnya, terakhir penulisan dari semua sintaks ini adalah kita perlu menuliskan GLFLUS supaya ini semua bisa bisa ditampilkan dalam satu ditampilkan seperti ini. Kemudian untuk membuat untuk membuat tampilan seperti ini, kayak windownya seperti ini, maka saya gunakan integer main sekian-sekian. Saya tuliskan juga displaynya adalah GLUT single dan GLUT RGB. Jadi maksudnya adalah GLUT single ini adalah dia 2 dimensi. Kemudian GLUT RGB ini dia maksudnya di dalamnya ada warna. Kemudian ya, jadi red, green, dan blue. Kemudian GLUT init window position ini maksudnya 100 saya mau pasangnya di tengah. Jadi window ini gambarnya itu saya mau pasang di tengah. Kemudian GLUT init window size 600 kali 600. Jadi ukuran dari window ini adalah 600,600. Kemudian GLUT create window UTS. Ini maksudnya saya mau membuat window yang namanya UTS, yaitu ini. Kemudian GLUT display font adalah display. Kenapa GLUT display font adalah display? Karena yang saya tuliskan di atas tadi adalah yang ini void display ya. Jadi namanya adalah display. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di atas tadi saya tuliskan draw, maka yang di bawah sini harus juga saya tuliskan draw. Kemudian GLUT main loop ini untuk dia bertahan seperti ini. Jadi misalnya tidak dibuka langsung keluar sendiri seperti itu, dia bertahan seperti ini. Kemudian return 0, jadi dia akan bertahan seperti ini, nanti dia tertutup apabila di close seperti itu. Kemudian untuk penutup sintaksnya yang tipe data ini untuk pembuatan windownya itu jangan lupa ditutup. Itu saja yang mungkin saya bisa jelaskan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.